daripada mubtada dan khobar itu menjadi halun min fa'ilin la'antuhum. Jadi dari hal dari fa'il la'antuhum ya. Jadi hal ini yang kullu nabiyin mujabud da'awat ya. Nah itu jadi hal dari fa'il la'antuhum. Hal kadanya nabi itu orang yang diijabah doanya ya. Jadi redaksi hadisnya adalah ada yang membaca la'antuhum wa la'anahumullahu wa kullu nabiyyin mujabud da'awat, ada yang membaca wa kullu nabiyyin yujabud da'awat. Ada juga yang membaca wa kullu nabiyyin mujabun, yang membuang idofatnya. Nah, ini jumlah kullu nabiyyin mubtada khobar jadi hal daripada la'antuhum. Nah, siapa aja tuh 6 golongan yang Nabi laknat dan juga Allah laknat? Yang pertama adalah az-zaidu fi kitabillahi ta'ala. Ya, az-zaid fi kitabillahi ta'ala, yaitu orang yang menambah ya daripada fi kitabillahi, apa yang ada di dalam kitab Allah atau yang ada di dalam Quran. Nah, ini termasuk orang yang dilaknat oleh Allah dan yang dilaknat oleh Nabi. Kalau kata laknat berarti artinya dosa besar ya, yang harus kita jauhin ya. Jangan sekali-sekali kita ngelakuin daripada yang Allah laknat, karena ini adalah dosa besar. Ini yang pertama, menambah daripada apa yang ada di dalam Quran. Isi Quran ditambah-tambahin ya. Ai man yudkhilu fihi ma laisa minhu, yaitu orang yang memasukkan ke dalam Quran ma laisa minhu, yang mana di dalam Quran itu tidak ada ya. Jadi orang yang menambahkan ya, menambah-nambahi daripada lafaz Quran ini akan dilaknat oleh Allah. Baik dia mau sengaja kayak itu ya, mau nggak sengaja juga itu bisa jadi dilaknat oleh Allah. Karena Quran ini bukan main-main, makanya wajib dipelajarin dalam sholat. Yang wajib dipelajarin apa? Fatihah dulu. Kalau kita nggak belajar jadi dosa ya, nggak sesuai dengan bacaan Quran. Kalau kita baca nggak sesuai tajwidnya aja, ada sebagian ulama ini tidak diturunkan, Al-Quran tidak diturunkan sebagaimana mestinya, sama saja dia seperti merubah Quran. Maka wajib tuh kita belajar apa Quran, tajwidnya, makharijul hurufnya ya, itu kita harus pelajarin. Jangan sampai kita jadi lalai ya, atau bisa jadi menambah huruf dari Quran, akhirnya merubah makna. Itu yang kita khawatirkan ya. Wa yu'awwiluhu, kemudian orang ini wa yu'awwiluhu bima la yasihu, mentakwil dari apa yang tidak benar ya, tidak sesuai dengan isi kandungan Quran. Nah, mentakwil ini buat orang-orang yang ahli ya dalam Quran ini harus mempunyai banyak fan ilmu yang harus dipelajarin, kayak ilmu nahunya, ilmu sorofnya, ilmu balaghahnya, maninya, badinya, bayannya, itu harus dipelajarin ya. Kalau tidak ada perangkat ini ya, orang-orang yang tidak mempelajari fan ilmu ini, maka dia nggak ada hak sama sekali untuk mentakwil Quran. Kalau dia mentakwil Quran berarti sama saja dia menempatkan dirinya di api neraka. Berarti dia sudah mempersiapkan ya tempat untuk dirinya di api neraka di akhirat, di kiamah tuh nanti. Jadi mentakwil Quran ya itu nggak boleh sembarangan. Jangan kira-kira, jangan cocok logi ya. Karena banyak sekali itu. Kalau saya pernah dapat di status WA orang tuh artinya doang. Dan aku saya lupa tuh. Mencintaimu dengan caramu sendiri, itu ada tuh. Saya bilang ini di surat apa? Saya ganjel juga. Emang ada Quran bahasanya begini? Saya cari itu nggak ada di surat itu. Dan dia mencantumkan surat apa dan ayat berapa itu di situ. Itu orang sembarangan mau tuh, ya. Dan kita secara nggak sengaja menyebarkan status itu, padahal nggak ada di dalam Quran, tuh ya. Lebih bahaya banget tuh. Kudu kita tahu. Jangan sembarangan mentakwil Quran atau menerjemahkan yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Quran, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang pertama, orang yang menambah daripada isi Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah orang yang diantara 6 golongan ini yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, wal mukadzibu biqadarillahi ta'ala, yaitu orang yang mendustakan takdir Allah.
dia nggak percaya dengan takdir Allah, ya. Wahwa ta'alluq, yang mana takdir Allah, apa sih takdir? Wahwa ta'alluqul iradati zatiyah. Takdir adalah ta'alluqul iradah, apa hubungan antara hubungan kehendak zatiyah, kehendak Allah, bil asyai dengan sesuatu, fi awqatiha dalam waktunya yang khusus, al khassati, ya. Jadi apa hubungan kehendak Allah dengan sesuatu pada dalam waktunya yang khusus, fa ta'liqu kulli halin min ahwalil a'yan, dan juga menggantungkan pada setiap keadaan dari suatu keadaan suatu perkara, bizamanin dengan suatu waktu atau zaman muayyanin yang telah ditentukan, wasababin muayyanin dan juga sebab yang telah ditentukan. Nah, ibaratun anil qadari, ini yang dianggap itu adalah qadar, takdir Allah. Jadi takdir Allah adalah sesuatu yang ada hubungannya dengan kehendak Allah dengan sesuatu, baik waktunya, ya, kemudian apa hubungannya dengan satu keadaan, atau juga sebab, ya, yang menyebabkan suatu yang terjadi. Itu adalah sudah menjadi takdir Allah, gitu ya. Jadi apapun yang terjadi pada alam ini, ya, musibah, bencana, gunung meletus, ya, hujan badai, itu sudah ada ditentukan oleh Allah. Sudah tertentu waktunya, zamannya, keadaannya seperti ini, ya. Sebabnya dan seperti ini, itu sudah ditentukan oleh Allah. Nah, itu namanya takdir. Termasuk yang sekarang kita alamin, kita bisa ngaji sekarang ini, bawa kitab atau enggak, ya, siang atau malam, itu sudah ditentukan. Itu namanya takdir. Yang sekarang kita jalanin sudah ditentukan sama Allah. Nah, itu namanya takdir. Nah, itu yang kedua, yaitu orang yang mendustakan takdir Allah. Dia nggak percaya. Yang paling berat memang takdir itu adalah apa? Yang menimpa kita tuh ketika kehilangan orang yang kita sayangi, kehilangan orang yang kita menjadikan andalan, ya. Meninggal orang tua kita, guru kita. Nah, ini yang paling berat untuk menerima takdir. Padahal itu adalah sudah ketentuan dari Allah. Maka harusnya kita harus sabar. Apa yang menimpa kita, ya, atau yang menimpa kita, saudara kita, ya, itu kita sudah ditentukan oleh Allah. Karena daripada takdir ini adalah kita harus mempercayai takdir Allah merupakan daripada rukun iman. Nggak percaya dengan qada dan qadar berarti dia nggak beriman. Satu aja copot berarti dia nggak cukup syarat jadi orang yang beriman, ya. Jadi harus semuanya kita imani, termasuk daripada qada dan qadarnya Allah. Nggak boleh kita mendustakan atau tidak percaya kepada takdir Allah. Nggak ada tuh yang namanya segala sesuatunya itu atas kehendak manusia atau karena usaha seseorang. Nggak ada. Kita pintar, ya, bukan berarti semata-mata adalah usaha kita, ya. Kita belajar, ya, nuntut ilmu bukan semata-mata itu adalah kuasa kita, ya, tapi karena sebab takdir Allah lah yang memberikan izin dan memang sudah tertulis, ya, di Lauhil Mahfuz, ya. Jadi harus kita percaya dengan takdir Allah. Nah, kemudian yang ketiga adalah wal mutasallitu bil jabarut. Nah, kemudian orang yang apa? Berkuasa bil jabarut. Ya, bil jabarut bi fathil ba, dengan difathahkan ba-nya jaba, ya. Ai bil kibri wal qahri, berarti dia dengan sombong dan memaksa. Artinya dia berkuasa dengan kekuasaannya, dengan kesombongannya, dan memaksa, sifatnya memaksa. Artinya apa itu? Dia otoriter, ya. Ya, otoriter. Nah, ini penguasa yang sombong dan semena-mena. Artinya jabarut itu semena-mena. Nah, ini yang termasuk yang dilaknat oleh Allah dan nabinya. Wa yu'izu bizalika, maka ia memuliakan, ya, dengan kesombongannya itu, dengan kekuasaannya itu, man azallahullahu ta'ala, yaitu kepada orang yang Allah hinakan. Allah menghinakan orang ini tapi dia memuliakannya, ya. Wahum ahlul batil. Nah, mereka adalah orang yang ahlul batil, yang mana Allah rendahkan, Allah hinakan mereka, tapi oleh penguasa ini, penguasa yang sombong, ya, kemudian juga dia angkuh,
dia memuliakannya. Wa yuzillu man a'azzahullah, kemudian dia juga penguasa ini yuzillu man a'azzahullah, dia menghinakan pada orang yang Allah muliakan. Jadi terbalik tuh, Allah muliain dia tapi dia yang hinakan. Kemudian Allah hinakan orang, dia yang muliakan. Nah, ini penguasa yang zalim, orang yang enggak lurus ya, yang enggak benar. Wahum ahlul haq, ya, yang mana ini adalah ahlul haq, orang yang pemilik kebenaran, yang berjalan di atas jalan Allah. Wa qauluhu fayu'izu bil fa'i atfu tafsirin, yaitu qauluhu perkataannya yaitu fayu'izu itu bil fa, ya. Atfu tafsir yaitu atau tafsir, artinya atau penjelasan ya daripada yang sebelumnya. Fi nuskhatin wa fi nuskhatin bil lam, ada di naskah lainnya, di kitab lainnya itu dengan lam, artinya liyu'izza. Ya, kalau di sini dengan fa. Fa-nya ini adalah fa tafsir. Nah, ini orang yang ketiga, yaitu penguasa yang semena-mena, yang sombong, yang angkuh, yang zalim. Yang mana orang sombong ini, yang zalim ini pasti dia sesuai atau memilih orang yang sejalan dengannya. Orang yang hina, orang yang korupsi pasti dia temenin. Untuk mendukung apa? Perbuatannya untuk bisa dibenarkan. Kalau ada ulama, nah dia cari ulama yang ulama su, yang bisa membenarkan perbuatan dia. Ya, jadi penguasa zalim, penguasa yang angkuh ini akan mencari orang, mencari teman ya untuk bisa menjalankan apa? Perbuatan dia. Kalau ada ulama maka dia bayar ulama, biar apa? Biar dia bisa mendapatkan apa? Jalan yang bisa dibenarkan oleh ulama. Kalau ada kerabatnya atau teman ya, teman misalkan sekantornya atau teman pejabatnya, ya itu dia cari pejabat yang enggak benar ya. Yang mana dia angkat yaitu dimuliakan, kasih jabatan yang bagus. Kenapa? Untuk melancarkan aksinya. Kalau korupsi, cari orang yang korupsinya ya, dicari channel-channel yang mungkin bisa membantu dia dalam aksinya. Maka orang yang seperti ini akan mempunyai ya teman-teman yang sejalan dengannya ya. Gak mungkin orang yang seperti ini dia cari yang benar. Kenapa? Menghambat daripada jalan yang dia inginkan. Nah, itu yang ketiga, yang kedua. Yang ketiga tuh ya, al-mutasal itu bil jabarut. Nah, ini termasuk orang yang dilaknat oleh Allah. Kemudian yang keempat, wal mustahillu li haramillahi ta'ala. Yang keempat adalah orang yang menghalalkan li haramillahi ta'ala, kepada sesuatu yang Allah haramkan. Dia menghalalkan segala cara, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Bifatil ha, dengan difathahkan haknya, lihar warra, dan di ra-nya ai harami Makkah. Maksudnya ini adalah haram Makkah, yaitu tanah suci ya. Maksudnya ini adalah tanah suci. Wahwa man fa'ala fil haram, yaitu orang yang berbuat di kota haram, yaitu tanah suci, ma yahrumu filuhu, apa yang diharamkan perbuatannya ya. Di tanah suci itu enggak boleh bunuh binatang gitu ya, enggak boleh zina, enggak boleh minum khamar ya, tapi dia menghalalkan apa yang diharamkan dilakukan di tanah haram ya. Ya, ini di tanah haram, maka dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ini termasuk juga orang yang dilaknat ya. Jadi jangan sampai itu kita melakukan sesuatu yang diharamkan Allah di tanah haram. Makanya disebut tanah haram itu adalah nggak boleh adanya apa? Perbuatan yang Allah haramkan itu dilakukan di tanah haram. Ya, artinya haram melakukan sebuah kezaliman, perbuatan maksiat itu harus suci dari tanah haram. Nggak boleh ada perbuatan zalim, perbuatan maksiat, pembunuhan dan lain sebagainya, sekalipun kepada binatang ya. Nah, itu nggak diperbolehkan di tanah suci. Kemudian yang selanjutnya wa mustahillu min itrati. Ya, termasuk daripada orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya adalah al mustahillu min itrati, yaitu orang yang menghalalkan diantara keturunanku, zuriyahku, ai zurriyati wa qarabati, yaitu keturunanku dan kerabatku. Nah, ini orang yang menghalalkan daripada diantara keturunan Nabi.
Ma haramallah, yang mana Allah telah haram, apa yang Allah haramkan. Jadi nggak boleh tuh namanya zalim kepada kerabat Nabi, ya. Jadi jangan sampai kita berbuat zalim atau berbuat maksiat kepada zuriyah Nabi, karena ini adalah apa yang diminta oleh Allah kepada Nabi, ya. La as'alukum alaihi ajra illa mawaddata dzil qurba, ya. Aku tidak meminta upah kepadamu kecuali apa? Kasih sayang kepada kerabatnya. Maka harus disayangin, dicintain, dihargain, dimuliakan, nggak boleh dizalimin. Di antaranya menzalimi ahlul bait adalah apa? Tidak mengakui daripada dia adalah keturunan Nabi. Tuh ya. Jadi memutuskan nasabnya kepada Nabi. Nah, itu nggak boleh. Kalau sekarang banyak tuh ya. Itu kita jangan sampai ikut-ikutan. Cukup tahu aja orang-orangnya siapa aja yang kayak gitu, jangan diikutin, udah. Kita nggak perlu membahas nasabnya karena kita bukan bidangnya, wilayahnya. Cukup kita udah cinta aja sama Nabi, cinta juga sama zuriyahnya, ya. Karena itulah yang diminta oleh Allah kepada Nabi. Jadi wajib buat kita mencintai ahlul bait, jangan sampai kita menzaliminya. Ya, kenapa? Karena ini adalah jaminan Allah kepada orang, nanti Allah akan berikan pertolongan. Nabi akan memberikan syafaat kepada orang yang memuliakan zuriyahnya. Ketika itu ada seorang, waktu itu pernah ada tuh ya di kitab apa kaum itu biar pengasahan ceritanya. Ya, ada seorang Yahudi, ada seorang ahlul bait ya, yang ketika ditinggal oleh suaminya meninggal, dia punya anak ya, anak-anak perempuan ada beberapa orang, 5 atau 6 orang gitu ya. Karena dia nggak ada yang nafkahin, ya, nggak ada yang dia ngasih makan, nggak ada yang jamin kehidupannya dia, akhirnya dia nggak bisa makan, luntang-lantung cari makan. Karena di daerahnya itu dia dikenal dengan orang yang ahlul bait, orang yang dimuliakan, dia nggak mau tuh terlihat apa, jadi jelek, ya. Zuriyah Nabi meminta-minta. Akhirnya dia keluar dari tempat tersebut, dari kota tersebut, pindah ke kota tersebut. Dia minta tolong sama orang, ya, orang yang di sana dianggap ulama, ya. Diminta, wahai tuanku, maukah engkau menolong saya ini adalah zuriyah Nabi. Nah, orang ini nanya, apa jaminan kalau kamu itu adalah zuriyah Nabi? Dia nanya jaminannya, apa bukti kalau engkau adalah zuriyah Nabi, ya. Nah, saat itulah dia nggak bisa membuktikan, ya. Kenapa? Karena suaminya meninggal dan juga nggak ada bukti bahwasanya dia zuriyah Nabi. Padahal secara nasab, secara garis keturunan dia masih tersambung. Maka orang ini nggak peduliin karena dianggap dia berbohong, ya, untuk meminta agar mendapatkan bantuan dari wanita ini. Akhirnya dia ketemu dengan orang Yahudi. Wahai Tuhan, tolongin saya ini ahlul bait Nabi. Saya punya anak kelaparan, udah beberapa hari belum makan. Tolongin saya, kasihan anak saya. Akhirnya apa? Dibawa ke rumahnya tuh. Anak-anaknya semuanya dikasih pakaian yang bagus, dikasih makanan yang enak, dikasih tempat tinggal di rumahnya. Ya, akhirnya apa? Ketika seorang ulama ini yang tidak membantu, ya, daripada zuriyah Nabi, dimimpi. Ketika dimimpi, apa yang dialamin? Ketika terjadinya kiamat, ya, itu dia melihat ada Nabi. Orang-orang minta syafaat kepada Nabi, kemudian dia datang, wahai Rasulullah, tolongin saya adalah umatmu. Apa kata Nabi? Apa buktinya engkau adalah umatku? Dan ditanya lagi gitu. Apa buktinya engkau umatku? Nah, bangun tuh dia, sadar dan tahu apa isyarah yang dikasih oleh Nabi. Akhirnya dia nyesel, datang ke rumah Yahudi, ya, untuk minta orang yang ditampungi, yaitu dari ahlul bait. Mana orang yang engkau bawa? Aku ingin jamin dia hidupnya, biar aku bayar berapapun, apapun bayar. Kata orang Yahudi apa? Enggak akan aku kasih kepada kamu, dan biarkan dia di dalam rumahku, ya. Kenapa? Karena apa yang saya dapatkan ketika menjamin ahlul bait Nabi ada banyak keberkahannya. Dan dia setelah itu apa? Dia bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Sebab apa? Sebab mencintai ahlul bait. Itu aja. Kita mengharap dari keberkahannya dan syafaat dari Nabi. Jangan kita ikut-ikutan. Adapun yang Habib yang begitu, biarin aja. Ya, semua orang juga, kita juga kadang begitu. Ada kesalahan yang biasa. Yang cukup kita lihat kalau ada kebatilan, ya kita ingetin aja. Jangan sampai nyakitin. Nah, itu ya.
al mustahilu min itrati, yaitu yang menghalalkan di antara keturunanku apa yang diharamkan oleh Allah. Ma yahrumu fi'luhu minal ma'asi wal mazalim, apa yang diharamkan untuk dilakukannya dari perbuatan maksiat dan juga kezaliman. Jadi jangan sampai kita zalimin ahlul bait atau berbuat maksiat kepadanya. Jangan sampai kita bohongin, ya, kita tipu atau kita jelekin. Nah, itu nggak boleh, ya, karena itu merupakan daripada apa yang dihalalkan dari keturunan Nabi. Padahal yang diharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang terakhir adalah yang kedua, watariku lisunnati bil a'radi, yaitu yang meninggalkan sunnahku bil a'radi dengan berpaling darinya istighfafan, karena meremehkan atau meringankan daripada sunnah Nabi, ya. Nah, ini nggak boleh kita meninggalkan sunnah karena meremehin, ya. Meninggalkan karena malas beda dengan meninggalkan karena meremehkan. Meninggalkan karena malas ada ampunan dari Allah. Tapi kalau meninggalkan sunnah karena meremehkan, nah ini yang mendapatkan laknat dari Allah. Nggak boleh tuh. Kita pakai siwak, ya. Ente ngapain pakai siwak? Kan ada sikat gigi. Pakai sikat gigi aja sih. Ngapain sih? Tuh, ya. Nggak boleh kayak gitu gitu. Ya, nggak boleh. Sekalipun, ya, itu intinya adalah membersihkan mulut kita. Tapi nggak boleh apa yang sudah, ya, disunnahkan oleh Nabi, itu jangan sampai kita meremehkan dengan mengganti yang lain, gitu, ya. Itu nggak boleh. Apaan sih ente sholat duha, ya, percuma juga, ya, nggak kaya juga misalkan gitu. Nah, orang Cina nggak sholat duha, ya, tapi kaya, itu gitu, ya. Ini yang meremehkan amalan sunnah, percuma dah sholat duha, tuh udah ngeremehin. Nah, ini yang mendapatkan laknat Allah, ya. Kalau ditanya, ente kenapa nggak sholat duha? Sunnah doang. Udah ngeremehin. Kalau dia ngeremehin atau meninggalkan sunnah karena kibir, karena sombong, itu dapat laknat Allah. Tapi kalau dia, ente kenapa nggak sholat duha? Ini lagi males banget. Tuh, kalau males masih Allah ampunin, ya. Tapi kalau karena apa? Ngeremehin, karena sombong, nah itu yang mendapatkan laknat dari Allah. Ya, jadi jangan main-main tuh. Kalau yang begini jangan sampai jadi buat candaan, ya. Nah, itu yang meninggalkan dari sunnahku atau berpaling darinya karena meremehkan. Apa tuh? Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yanzuru ilaihim. Allah enggak akan memandang mereka. Ya. Ilaihim yaumal qiyamah nazrar rahmah. Allah enggak akan memandang kepada orang ini, ya, 6 golongan orang ini pada hari kiamat dengan pandangan rahmat. Allah kalau nggak mandang hambanya dengan pandangan rahmat, itu udah celaka, ya, buat seorang hamba, ya. Jadi yang kita butuhkan nanti di hari kiamat adalah rahmat Allah, bukan amal kita. Kenapa? Karena amal kita bukan jaminan kita bisa masuk surga. Amal kita bukan jaminan kita diampuni dosanya sama Allah. Amalan kita bukan berarti jaminan kita bisa selamat dari api neraka. Enggak. Itu bukan jaminan sama sekali. Ya, karena apa? Allah yang memberikan rahmat. Allah lah yang menentukan segala sesuatunya. Kalau sesuatunya yang Allah, ya, hukumkan, Allah dengan kebijaksanaannya, maka kita enggak akan ada harapan untuk amal kita. Tapi kalau dengan kebijaksanaan Allah, maka kita dengan amal kita yang sedikit, ya, ibadah kita yang sedikit, ya, Allah akan mudahkan kita masuk ke dalam surga dan Allah akan ampunin dosa-dosa kita, gitu, ya. Jadi sebab apa? 6 orang ini, ya, yang melakukan daripada menambah isi Al-Qur'an, kemudian mendustakan takdir Allah, kemudian dia berpuasa dengan secara zalim semena-mena, dan juga dia menghalalkan daripada apa yang diharamkan oleh Allah, khamr, ya, yang haram dihalalin. Kemudian wal mustahilu min itrati, menghalalkan di antara keturunan Nabi dengan apa yang Allah haramkan. Nah, dan juga yang meninggalkan sunnah karena meremehkan. Ini enggak akan mendapatkan pandangan rahmat oleh Allah. Nah, ini kalau pandangan rahmat, jangan coba-coba main-main gitu, ya. Kenapa? Rahmat Allah itulah yang sangat kita harapkan. Orang kalau dapat rahmat Allah, ya, di dunia, ya,
ya dia gampang buat ngelakuin ibadah, sholat sunnah, sedekah, ya sholat 5 waktu, ngaji. Itu orang yang Allah dapat rahmat. Apa? Orang yang mendapatkan rahmat Allah itu mudah dalam melakukan ketaatan. Nggak ada rasa jenuh, nggak ada rasa capek, ya. Kenapa? Karena rahmat Allah menyelimuti diri. Tapi kalau orang yang nggak mendapatkan rahmat Allah, berat dia buat ngaji aja berat. Ya, buat sholat berat, amalan sunnah apalagi. Yang wajib aja 5 waktu itu berat. Kenapa dia nggak dapat rahmat Allah. Jadi rahmat Allah ini penting buat kita, karena dengan rahmat Allah lah seorang hamba bisa diampuni dosanya, bisa dimasukin ke dalam surganya, dan bisa mengamalkan amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, inilah diantara 6 dari yang Allah laknat dan Rasulullah laknat. Rawah hazal hadis At-Tirmizi wal Hakim. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Hakim an Aisyah wal Hakim an Ali. Yaitu diriwayatkan dari Aisyah, kemudian dan Imam Hakim, dan juga Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, itu 6 diantara orang, 6 golongan diantara yang dilaknat oleh Allah, ya. Nah, diantara ada juga yang dilaknat diantara daripada orang yang tidak diterima amal ibadah sunnah dan wajibnya adalah diantaranya apa? Orang yang durhaka kepada orang tua, orang yang juga tidak mempercayai dari takdir Allah. Ini orang yang kayak gini memang nggak akan diterima amal ibadah wajibnya dan amalan sunnahnya. Habis itu ya dari makalah yang kedua. Kemudian selanjutnya wal maqalatus salisatu, makalah yang ketiga adalah qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, inna iblisa qa'imun amamaka, sesungguhnya iblis itu berdiri di hadapanmu. Yaquduka ilal batil, yang menuntun kepadamu kebatilan. Jadi iblis itu ada di depan kita. Makanya kita kalau dimanapun keadaannya itu pasti ada ya keinginan atau dorongan untuk melakukan kemaksiatan. Ya, karena memang iblis itu ada di hadapan kita. Ini godaan manusia berat nih. Ya, di depannya ada iblis, kemudian wan nafsu an yaminik. Nafsu itu ada di sebelah kanan kita. Jadi depan iblis, sebelah kanan kita ada nafsu. Ai mutajawizatin makana yaminika fil julusi ila makanin akhar. Yang mana nafsu ini adalah mutajawizatu makana yaminika, yang melewati daripada tempat yang di sebelah kirimu fil julusi ketika engkau duduk ila makanin akhar, kepada tempat yang lain. Wal hawa an yasarik. Nah, hawa nafsu ya, hawa keinginan kita an yasarik, itu ada di sebelah kiri kita. Depan iblis, kanan nafsu kita. Kemudian yang sebelah kiri ada keinginan. Apa tuh? Wa mutajawizun makana yasarika ila makanin akhar, yaitu yang melewati tempat di sebelah kiri kita kepada tempat yang lain. Itu hawa. Wa dunya min khalfika, adapun dunia itu ada di belakang kita. Jadi depan iblis, kanan nafsu, samping kiri kita ada hawa. Nah, keinginan kita belakang itu ada dunia. Tuh, ujian manusia banyak. Kanan, depan, belakang, kanan, kiri. Makanya tempat yang paling Allah berikan keamanan dia bisa selamat dari setan apaan? Atas atau enggak bawah. Bawah kita sujud, atas kita minta doa. Itu yang enggak bisa ditembus sama iblis atau setan. Tuh, makanya apa kata Nabi, aksiru fi sujudikum, banyakin kita doa dalam sujud. Karena itulah yang paling selamat kita dari godaan setan. Sujud. Kemudian juga atas tuh ya, kita berdoa kepada Allah. Wa dunya min khalfik, dan dunia itu ada di belakang kita. Ai mutajawizatun makanan khalfaka ila makanin akhar. Ya. Jadi dunia itu ada di belakang. Mutajawizatun makanan khalfaka, yaitu yang melewati pada tempat yang ada di belakangmu kepada tempat yang lain. Wal a'dha an haulik. Ya, kalau anggota badan itu ada di sekeliling kita. Ai mutajawizatun makana haulaka ila makanin akhar, yang dia melewati pada tempat yang di sekitarmu ila makanin akhar, kepada tempat yang lain. Wal jabbar fauqaka. Nah, Jabbar, Allah yang Maha Perkasa itu ada di atas.
Ya, jadi kalau yang selamat dari godaan iblis, ya, godaan setan, bawah tempat kita sujud, kemudian di atas. Kenapa? Atas itu adalah tempat kita berdoa kepada Allah, sujud tempat kita munajat kepada Allah, merendahkan diri. Nah, itu enggak akan digoda oleh jin atau setan. Yakni bil qadrati la bil makani. Yakni maksudnya fauqa ini, ya, yakni bil qudrah, dengan kekuasaannya. Maksudnya maknanya adalah dengan kekuasaan Allah, bukan berarti Allah ada di atas. Ya, bukan Allah berada di langit, ya, bukan. La bil makan, bukan dengan tempat, karena Allah itu bukan zat yang bertempat. Listihalati, karena kemustahilannya Allah berada di tempat di atas, itu maksudnya alaihi, kepada Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala. Jadi tempat yang maksud di sini pokok ini adalah kekuasaannya Allah, ya, bukan tempat Allah bersemayam. Wallahu yukhiruka ila muradi ta'ala. Nah, Allah itu memaksa kepada kamu ila muradi ta'ala, untuk memaksa untuk kepada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan iblis tuh, ya, di depan kita, nafsu kanan, kemudian keinginan kita di sebelah kiri, belakang itu dunia. Nah, itu godaannya. Nah, Allah ada di atas. Allah lah yang memaksa kita untuk menginginkan untuk kehendaknya dengan sesuai kehendak Allah. Memaksa seseorang atau hambanya untuk kepada tujuan dia. Nah, ini di depan. Makanya kalau jangan coba-coba pengen ketemu iblis, ya. Nah, iblis bahaya. Karena ada cerita kemarin tuh, ya, yang di Al-Badar, ada seorang ahli ibadah, adik kakak itu, ya, yang atau ahli maksiat atau ahli ibadah. Yang ahli ibadah pengen ketemu iblis. Ya, pengen ketemu iblis. Ketika pengen ketemu iblis, akhirnya dikabulin tuh. Nah, ketemulah tuh iblis. Apa kata iblis? Sayang banget, dia ente punya umur 80 tahun, ente habisin 40 tahun buat ketaatan, masih ada sisa umur 40 tahun. Ya, masih banyak atau 40 tahun? Masih banyak. Itu kata iblis. Akhirnya apa? Karena iblis ngomong gitu, ini orang tergoda. Wah, masih banyak juga 40 tahun. Kalau saya ibadah aja bete juga gitu. Puyeng nih misalkan. Akhirnya karena sebab godaan iblis itu, dia ada keinginan, sisanya 20 tahun saya maksiat, nanti 20 tahun lagi saya taat, tobat sama Allah. Itu ada rencananya begitu, karena dia tahu ada sisa umur 40 tahun. Padahal itu godaan iblis, ya. Padahal umur yang tahu hanya Allah. Akhirnya saya coba ikut sama saudara saya aja tuh, yang suka mabok-mabokan, suka senang-senang, ya, main judi, mabok-mabokan dan lainnya. Akhirnya dia niat pengen turun ke bawah, ya, karena rumahnya di atas, itu abangnya nih yang mau taat, yang adiknya di bawah yang suka maksiat. Akhirnya dia pengen niat turun ke bawah. Nah, adiknya ketika itu dia dalam keadaan mabuk. Kemudian terbangun, sadar tuh dia. Itu dalam keadaan dia celananya basah karena dia kencing di situ karena mabok, tuh, ya. Nggak sadar diri, akhirnya bangun. Ya Allah, saya ini udah seumur hidup saya ngelakuin maksiat. Sedangkan saudara saya itu dia melakukan ketaatan, dia masuk surga dah. Sedangkan saya masuk neraka. Akhirnya dengan kesadaran dia taubat. Saya pengen buat taubat, saya mau ikut saudara saya yang dia. Akhirnya naik ke atas. Saudaranya yang taat ini turun ke bawah, pengen maksiat. Yang di bawah, saudaranya maksiat ini pengen ke atas, pengen taubat. Akhirnya ketika saudaranya pengen turun, yang adiknya juga pengen naik, tergelincir tuh. Akhirnya ketiban adiknya. Dua-duanya meninggal. Nah, itu dua meninggal. Yang satu, apa kata malaikat? Yang satu keinginannya adalah tobat, sekalipun amalannya adalah amalan taat. Kemudian yang ini adalah amalannya amalan maksiat, ya, tapi matinya mati surga. Tuh, ya. Jadi manusia itu ada golongannya. Ada yang amalannya amalan taat, matinya untuk surga. Itu kayak Barsiso. Amalannya itu sepanjang umurnya taat, tapi matinya untuk neraka. Ada amalan-amalan neraka, tapi matinya untuk surga. Nah, ini sama. Jadi jangan coba-coba pengen ketemu iblis. Itu tipuan iblis. Akhirnya dia mati su'ul khotimah. Adanya husnul khotimah. Ya. Jadi hati-hati gitu tuh. Kalau ada angan-angan, panjang angan-angan tuh namanya. Ya. Fa'il iblis, kemudian
Fa iblisu la'anahullahu yad'uka ila tarkid din. Nah, adapun iblis ya, la'anahullahu, Allah melaknatnya. Yad'uka ila tarkid din. Itu iblis pengen mengajak kita untuk meninggalkan apa? Agama kita, ai as-syari'ah. Ya, syariat. Meninggalkan daripada syariat yang diajarkan oleh Rasulullah tuh ya. Jadi iblis itu mengajak kita untuk meninggalkan agama kita, syariat kita. Wan nafsu, nah nafsu itu al-ammarah, yaitu nafsu ammarah, tad'uka ilal maksiyah, yaitu mengajak kamu untuk bermaksiat. Ini yang ada di sebelah kanan kita. Nafsu ngajak untuk maksiat. Kalau iblis untuk ninggalin agama kita, ada di depan kita tuh. Waruya anhu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam daraballahu ta'ala masalan siratan mustaqiman. Bahwasanya Allah membuat perumpamaan siratan mustaqiman, dengan jalan yang lurus, wala janbai sirat, dan diantara dua sisi jalan ini surani, yaitu ada dua pagar ya, fihima, yang ada pada dua pagar ini ya, abwabun, yaitu ada pintu, mufattahatun, yang terbuka, wa alal abwab suturun murkhatun, dan diantara dari pintu yang terbuka ini ada suturun murkhatun, ada tabir yang halus. Wa ala babis siratin, dan juga ada di pintu sirat itu ada da'in, ada orang yang menyuruh, yaqulu ya ayyuhan nasu dukhulus sirat, wahai manusia masuklah ke jalan ini jami'an semuanya, wala tata'arraju, dan janganlah kalian naik, wa da'in, dan juga menyeru, yad'u min fawqin, yang mana menyeru dari atas as-sirat, di atas sirat ini. Faiza aradal insan, apabila seseorang ingin an yaftahal say'an, untuk membuka sesuatu mintil kal abwab, yaitu dari pintu yang tadi yang terbuka, qala waihaka, maka ada yang berkata waihak, celakalah kamu, la taftah, janganlah buka ya pintu itu, fa innaka in taftahu, kalau seandainya engkau membuka pintu tersebut, talijhu, maka engkau akan masuk ke dalamnya. Nah, ini karena pintu ini adalah godaan, itu batasan-batasan yang Allah larang. Fasiratu al-islamu, maka jalan itu adalah Islam. Nah, ajaran Islam. Jalan yang lurus itu ajaran Islam. Wasurani, adapun dua jembatan itu apa? Hududullah, batasan Allah. Jadi jalan yang lurus itu ibarat agama kita, agama Islam. Wasurani, dua pagar yang ada di jalan itu adalah batasan-batasan Allah. Jangan sampai kita melewati batasan yang Allah tentukan. Wal abwab, nah pintu-pintu yang tadi, wal al-muftahah, yang terbuka, maharimullah, itu yang Allah haramkan ya, yang nggak boleh kita masukin ya. Wazalika da'i ala ra'si sirati kitabullah, dan orang yang menyeru yang di atas, yang ala ra'si sirat, di hadapan jalan itu, di jalan siratul mustaqim itu kitabullah, yaitu adalah Al-Qur'an. Jadi yang menyeru kita untuk suruh jalan ke jalan yang lurus, semuanya itu adalah Al-Qur'an. Wada'i min fauku, adapun yang menyeru dari atas itu wa'izullah, itu adalah penasihat Allah fi qalbi kulli muslimin, yang ada di dalam hati orang mukmin. Jadi Allah berikan permisalan tuh ya, kita diberikan permisalan oleh Allah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu maknanya apa? Yaitu agama Islam. Kemudian di jalan yang lurus itu ada pagar ya. Nah, pagar inilah batasan-batasan Allah yang nggak boleh kita langgar, nggak boleh kita dobrak jalan itu. Karena kalau kita melewati atau batas dari Allah, maka udah pasti kita tersesat. Kemudian di jalan itu ada pintu-pintu. Nah, pintu ini ditutup dengan tabir yang halus. Jadi itu bikin penasaran sama kita. Kalau kita buka, nah ini yang Allah haramkan nih. Pintu ini kalau kita buka, udah pasti kita terjerumus, tuh ya. Udah pasti terjerumus. Kemudian nanti ada yang menyeru dari atas, ya. Yang menyeru di depan, yang suruh masuk, ayo jalan, masuklah ke jalan yang lurus. Nah, itu adalah Quran yang menyeru kepada kita. Dan ada pun orang yang menyeru dari atas, itu adalah penasehat Allah yang Allah letakkan di dalam hati seorang mukmin, gitu ya. Jadi Allah buat permisalan itu untuk kita tahu bahwasanya yang kita jalanin itu adalah batasan-batasan Allah, dan yang menyeru kepada kita adalah yang di hadapan kita, yaitu Quran ya. Jangan sampai kita melewati batasan
batasan Allah atau sampai masuk kepada pintu-pintu yang Allah haramkan. Rawahu Ahmad wa Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Asal jam berapa ya asal? Wal hawa yad'uka ila sahawat. Kemudian dikit lagi ya. Wal hawa, keinginan. Yad'uka ila sahawat, yaitu mengajak kita untuk apa? Menunaikan daripada keinginan-keinginan kita. Ai ila muradatiha, yaitu keinginan-keinginan kita. Jadi hawa itu, keinginan itu yang menyeru untuk menjalankan daripada keinginan-keinginan kita. Nah, yang terakhir wa dunya, adapun dunia itu yad'uka ila ikhtiyariha, menyeru kamu atau mengajak kamu ila ikhtiyariha, untuk memilihnya. Jadi dunia di belakang kita biar dia dipilih, ya. Wa taqdimuha, dan mendahuluin alal akhirah, atas akhirat. Jadi di belakang kita dunia nih. Biar apa? Dunia itu menyeru kita untuk milih. Lu pilih dunia apa akhirat? Nah, pasti diiming-imingin dengan sesuatu yang nikmat, yang sementara. Kalau kita tergoda, maka kita akan celaka tuh ya. Kalau kita pilih dunia yang ada di belakang kita. Karena dunia ini selalu menyeru kita untuk memilih dia, mengedepankan dunia daripada akhirat. Padahal akhirat itu lebih utama. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Qala syair, nah berkatalah si penyair min bahril basit, dari bahar basitnya, ya, subhana man anzalal alim. Ayam ya, bukan alim ya. Ini lam ya. Subhana man anzalal ayyam manzilaha. Maha suci Allah, man anzala ayyam, yang telah menempatkan hari-hari manzilaha, pada tempatnya. Wasayyaran nasa, dan telah menjadikan manusia marfuqan, yang telah menjadikan manusia itu marfuqan wa marfuqan, yaitu ditolak, wa marfuqan, dimuliakan. Fal aqilu fatinun ayat madzahibu. Nah, adapun orang yang berakal, ya, yang cerdas, ayat madzahibuhu. Ayat apa ayat itu? Madzahibuhu, jalan hidupnya. Apa ayat itu? Ada yang tahu nggak ayat? Ya, saya lupa nih. Ayat apa ya ayat? Ya, nanti kita lanjutin dah ya. Ini syairnya nih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqil Fatihah, surah Fatihah, wa bihaqi man nuzilat 'alaihi Fatihah, anta talal kulla khair wa anta taj'al min ahlil khair wa anta tu'amilana mu'amalatakal ahlil khair, innaka wali kulli khair wa yadafi kulli busin wa dur. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa ana mali wa fitna lil khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi yang kemarin ayat apa ayat?